Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Kebun Lestari. Di sini aku akan membahas tentang cara menanam pakcoy supaya bisa panen berkali-kali. Ini adalah tanaman pakcoy yang aku tanam di polybag. Usia mereka sudah memasuki sekitar 20 hari setelah pindah tanam. Ini kondisi kebunku saat ini penuh dengan hal-hal hijau. Oh ya, di sini aku sudah menyiapkan pupuk kandang kambing yang sudah aku campur dengan kompos. Ini adalah jadwal pemupukan yang pertama. Jadi sejak pindah tanam belum pernah aku pupuk, tetapi mereka sudah terlihat sehat ya. Sebelum dilakukan pemupukan, jangan lupa buang daun-daun tua pakcoy. Di sini aku menggunakan gunting supaya keseluruhan daun tidak rusak. Setelah itu jangan lupa digemburkan media tanamnya, lalu kemudian nanti ditambahkan pupuk secukupnya. Oh ya, jangan lupa juga membersihkan area media tanam dari rumput-rumput liar. Jadi nantinya nutrisi pupuk tidak diambil oleh rumput-rumput liar itu dan bisa fokus untuk menutrisi pakcoy tersebut. Tinggal dipupuk seperti ini saja. Sebenarnya cara menanam pakcoy cukup mudah, apalagi untuk bisa panen berkali-kali. Pada penanaman pakcoy organik di polybag seperti ini, aku hanya menggunakan pupuk organik padat saja karena menurutku lebih hemat dan juga lebih efisien. Sementara itu, jika menggunakan pupuk organik cair akan lebih cepat menguap ataupun terbawa oleh air, apalagi di musim hujan. Jadi solusinya pupuk organik padat seperti kompos juga kohe kambing sangat direkomendasikan. Disesuaikan dengan kapasitas yang kalian miliki untuk membeli kohe kambing ataupun bahkan membuat kompos sendiri di rumah. Tidak terasa 2 minggu setelah pemupukan pertama tadi, kita bisa mulai memanen pakcoy-pakcoy ini. Terlihat gemuk-gemuk loh pakcoynya, walaupun tidak menggunakan NPK. Di sini hanya menggunakan pupuk organik saja, yaitu campuran kohe kambing dan kompos. Terlihat segar sekali ya Lestarian. Ayo, saatnya dipanen. Supaya bisa panen berkali-kali, ini dia triknya. Kita hanya perlu memanen daun-daun terbawahnya saja. Jangan langsung menggunting ataupun mencabut keseluruhan pakcoy. Hal ini dilakukan supaya nanti pakcoy bertunas lagi menumbuhkan daun-daun yang baru dan kita bisa panen daun-daun terbawah ataupun daun yang lebih dahulu tumbuh di beberapa hari setelah panen yang pertama ini. Untuk per satu pohon di sini lumayan banyak loh yang bisa dipanen. Ada lebih dari 5 daun yang bisa dipanen. Disesuaikan jumlah daun-daun pakcoy tersebut ataupun ukuran pakcoynya. Usahakan jangan memanen daun pakcoy yang masih kecil karena kita bisa panen beberapa hari kemudian. Sebenarnya cara memanen pakcoy seperti ini cukup memakan waktu. Tetapi tentu saja hal ini difungsikan supaya kita bisa panen berkali-kali.
Oh ya Lestarian, untuk cara panen ini jangan menggunakan gunting, gunakan tangan saja supaya kita bisa mendapatkan batang pakcoy yang lebih banyak dan nantinya tumbuh daun baru pakcoy tersebut menjadi lebih bagus. Nanti batang utamanya semakin lama akan semakin panjang loh. Walaupun ditanam hanya menggunakan polybag, menggunakan lahan pekarangan rumah, kita bisa panen banyak seperti ini. Ukuran-ukuran pakcoy yang kutanam sebenarnya cukup besar karena ini organik. Tetapi jangan bandingkan dengan pakcoy non-organik seperti yang ada dijual di pasar-pasar karena tentu saja bobotnya akan kalah dengan yang non-organik. Tetapi sayuran organik tentu saja lebih sehat. Kalian pilih yang mana? Ayo panen masih berlanjut, ada banyak lagi pakcoy yang harus dipanen. Nah ini per daunnya cukup besar. Oke, lanjut. Cukup menyenangkan sekali ya jika panen-panen seperti ini, organik pula. Ini dia hasil panen pakcoy-pakcoy yang kutanam di polybag. Ini hanya aku panen bagian daun-daun pakcoynya saja, tidak dengan bagian batang utama pakcoy. Hasilnya cukup banyak sekali, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah sisa-sisa pakcoy yang belum aku panen. Masih juga terlihat besar padahal sudah banyak aku panen. Terlihat lucu ya sisa-sisa pakcoy ini. Nanti bisa dipanen beberapa hari lagi, 2 atau 4 hari ke depan. Nah ini kondisi 5 hari setelah panen yang pertama. Kebetulan aku agak sibuk di kegiatan luar rumah, jadi aku panen ini agak telat dan daun-daun pakcoy sudah bertambah lebih banyak lagi setelah panen yang pertama. Ini sudah terlihat besar lagi ya dari kondisi awal. Seru sekali loh. Oh ya, sebelum panen pakcoy ini tadi aku sudah panen tomat-tomat. Aku mendapatkan banyak tomat. Lalu selanjutnya aku panen pakcoy-pakcoy ini. Panen pakcoy lagi. Karena metode panen seperti ini, kita bisa panen berkali-kali dengan waktu yang singkat tanpa harus menumbuhkan pakcoy dari awal pembenihan hingga pindah tanam. Tentu ini akan menghemat waktu ya Lestarian. Kapan mau masak, bisa dipanen. Di sini bahkan aku hampir bosan karena setiap beberapa hari kemudian pakcoy ini harus dipanen. Atau jika tidak, pakcoy-pakcoy akan semakin menua dan tidak bisa dimakan lagi. Tetapi kalian tidak perlu khawatir. Jika telat panen nih, kalian bisa menggunakan daun-daun tua pakcoy untuk membuat kompos. Oh ya, aku suka pakcoy untuk tumisan juga lalapan dengan cara direbus terlebih dahulu. Kalau kalian suka cara memasak pakcoy seperti apa nih? Ini dia hasil panen yang kedua. Cukup banyak juga dan di sana masih ada pakcoy-pakcoy yang belum aku panen. Sepertinya besok dipanen lagi untuk masak di hari selanjutnya. Jadi aku punya banyak stok sayuran segar. Terima kasih sudah berkunjung ke Kebun Lestari. Sampai bertemu lagi.
Assalamualaikum.